banyak. Kalau untuk dukanya, kalau untuk Sungai Kapuas sendiri nih, baru sejam kita bersihkan itu udah ada lagi sampahnya ya. Nah terus dukanya lagi ketika kita mengajak orang untuk sadar tidak membuang sampah gitu. Itu yang paling sulit sampai sekarang, yang begitu sulit kita untuk lakukan. Mengajak, mengedukasi warga. Halo Sobat Kapuas, Anda menyaksikan Bincang-Bincang Kapuas, Balai Wilayah Sungai Kalimantan 1 Pontianak, dan inilah episode kedua. Nah Sobat Kapuas, kali ini kita kedatangan tamu yang begitu luar biasa, teman-teman dari komunitas peduli sungai. Ada siapa aja? Boleh dikenalin Kak Vivi? Hai Sobat Kapuas, perkenalkan saya Vivi Norvika Haryantini, Ketua Sekber Sangsaka, dan rekan saya Abdurrahman Randi dari bagian hukum Sangsaka. Nah selain itu Kak Vivi, bukan hanya Sangsaka aja yang ada di episode kali ini, kita juga kedatangan tamu spesial nih. Ibu-ibu dari mana ini, boleh dikenalkan dengan Sobat Kapuas? Perkenalkan, nama saya Dia Sartika Sari. Saya Ketua Bank Sampah Maju Bersama Kampung Tudung yang berada di kawasan tepi Sungai Kapuas. Nah Kak Vivi, boleh dong sedikit informasi dulu ke Sobat Kapuas, kita ini berada di mana dan apa aja nih peran-peran ibu yang udah ada di samping kita? Iya, Sobat Kapuas semuanya, kita sekarang berada di tepian Sungai Kapuas, tepatnya di Kampung Tudung yang ada di Kota Pontianak. Nah, pada sore hari ini kita bersama-sama berada di salah satu teman kita di komunitas peduli sungai ya, ada Bu Dia dan rekan-rekan. Di sini kita ada di Bank Sampah Maju Bersama. Nah, Bank Sampah Maju Bersama ini sendiri merupakan salah satu bagian nih yang menjadi anggota dari KPS yang ada di Sekber Sangsaka. Nah, letaknya ini ya Bang Randi di tepi Sungai Kapuas ya, pas di tepi Sungai Kapuas. Jadi ibu-ibu kita ini memang sehari-hari berkegiatan di bank sampah ini untuk mengumpulkan sampah-sampah, lebih ke sampah plastik ya Bu ya, yang ada di lingkungan masyarakat. Kalau ini tepatnya sekali, kalau teman-teman pengen tahu, di Gang Haji Ali ya Bu ya, Gang Haji di Gang Haji Ali Kak, di Jalan Imam Bonjol. Oke. Nah jadi buat Sobat Kapuas yang pengen lihat langsung dan datang ke Jalan Imam Bonjol, Gang Haji Ali. Nah kalau dari tadi kita bahas Sangsaka. Nah boleh dong cerita sedikit Sangsaka itu sebenarnya apa sih Kak Vivi? Iya, jadi Sangsaka itu kepanjangannya dulu nih. Jadi Sangsaka itu adalah Sanggar Cinta Tanah dan Air Katulistiwa, di mana Sangsaka ini merupakan sekretariat bersama. Makanya biasanya kita panggil dengan sebutan Sekber, yang merupakan rumah untuk komunitas yang kegiatannya atau giatnya itu untuk di daerah aliran Sungai Kapuas. Nah, Bang Randy mungkin bisa tambah ini buat apa sih kegiatan-kegiatan di dalam Sekber Sangsaka sendiri? Untuk Sekber Sangsakanya sendiri itu tuh sebagai wadah berkumpul, lebih tepatnya wadah berkumpul dan menyalurkan ide dan gagasan kawan-kawan dari berbagai komunitas lingkungan. Tadi karena berbasis lingkungan itu tidak menutup kemungkinan untuk komunitas-komunitas lain. Misalnya kayak ada yang latar belakangnya budaya ya Kak, gabung ke kita juga ke Sangsaka itu ada yang latar belakang budaya, tapi dia tetap menyosialisasikan terkait menjaga lingkungan melalui konsep budaya, entah itu tarian, entah itu musik dan lain-lain. Jadi Sangsaka itu kumpulan lah komunitas-komunitas tadi, dan kita udah berjalan, udah periode kedua nih ya. Jadi udah berjalan cukup lama di Kalimantan Barat, dan memang alhamdulillah udah memberikan sedikit banyak lah mungkin masukan atau pergerakan-pergerakan yang udah ada di Pontianak. Oke, berarti bermacam-macam ya, bukan hanya sampah aja tapi macam-macam berkumpul bersama. Nah, pilihan jadi sekbernya Sangsaka ini kenapa nih dipilih Sangsaka bukan yang lain? Kalau Sekber ini kan nama ya, karena Bang Randi juga kebetulan di bagian hukum ya, dari awal terbentuknya Sekber. Kalau Sekber ini dipilih dengan nama Sangsaka karena kita mengambil semangat perjuangan. Nah, kalau kita tahu bahwa
munculnya di tahun 2018 itu karena panggilan hati teman-teman penggerak lingkungan yang ada di Kota Pontianak dulu nih. Awalnya masih kurang lebih ada 20-an komunitas ya yang memang terpanggil untuk bersama-sama duduk bersama untuk gimana nih apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga Sungai Kapuas. Waktu itu pembahasannya seputar masalah limbah ya, terutama limbah plastik yang ada di tepian Sungai Kapuas. Nah, teman-teman bergerak semuanya selama ini. Nah, gitu. Terus apa lagi ya Bang Randi ya? Di awal terbentuknya ya. Awal terbentuknya. Jadi lika-likunya itu kurang lebih ada 3 pertemuan ya. Kita pertemuan pertama itu baru merumuskan kayaknya kita perlu nih punya satu wadah yang gede. Sebelumnya komunitas-komunitas itu berjalan sendiri-sendiri. Jadi umpamanya satu komunitas hanya berjalan di pengangkutan sampah, misalnya ngangkut sampah dari sungai, lalu diangkut lalu dibuang kerjasama dengan dinas-dinas terkait. Lalu ada juga yang lewat sosialisasi, terus ada juga yang lewat kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, kayaknya sih kegiatan kita sudah memberikan dampak, tapi dampaknya itu belum memberikan tekanan yang lebih kuat gitu, entah itu terhadap masyarakat ataupun pemerintahnya. Makanya bergabunglah bersama di dalam satu wadah. Setelah pertemuan ketiga itu kita sepakatin namanya Sang Saka, diambil tadi dari salah satunya filosofinya Sang Merah Putih, Sang Saka Merah Putih. Nah, cuman K-nya tetap diambil katulistiwanya Kak ya. Jadi menunjukkan bahwa lokasinya itu lokusnya itu di Kalimantan Barat, khususnya Kota Pontianak. Itu. Jadi itu latar belakang yang dipilih menjadi Sang Saka, punya filosofi tersendiri, dan pastinya ini jadi induk ya yang menaungi semua komunitas-komunitas. Kalau dari tadi kan bilang kurang lebih ada 20 komunitas ya? Awalnya. Kalau sekarang itu hampir 50. Wah, makin bertambah. Bertambah. Untuk bertambah dari 20 sampai 50 itu periode berapa tahun tuh Kak? Ini udah masuk tahun ke-4 ya. Tahun ke-4 ya berjalan ya. Tahun ke-4 berjalan. Ya kita menggedor lah komunitas-komunitas. Sekarang kita mulai panggil teman-teman kita yang mereka sudah berbuat, mereka sudah bergerak sebenarnya, tapi mungkin mereka bergeraknya itu tadi kata Bang Randi masih sendiri-sendiri. Nah, kita panggil mereka untuk sama-sama, yuk kita ada forumnya, ada rumahnya, supaya apa? Supaya kita punya goals yang sama untuk sama-sama menjaga sumbernya. Jadi kan Kapuas ini nadinya kita, sumbernya kita, sumber kehidupan kita sehari-hari kita menggunakannya. Jangan sampai sumbernya ini rusak gitu kan. Nah, teman-teman sudah berbuat, masing-masing sudah banyak. Nah, ini ada forum. Jadi supaya apa? Supaya semakin kuat. Nah, siapa saja yang bisa kita ajak, ya teman-teman dari hulu sampai ke hilir, dari bagian paling hulu dari Kapuas Hulu, teman-teman kita sudah mulai kita ajak dari Sintang, dari Melawi sampailah di Kota Pontianak sendiri yang memang sudah banyak pergerakannya. Itu tadi supaya punya satu tempat yang sama. Termasuk nih teman-teman dari Bank Sampah ternyata teman-teman dari Bank Sampah ini punya keinginan lebih besar lagi. Supaya apa? Supaya mereka fokus nih ngurusin Kapuasnya. Mereka nanti alhamdulillah di hari Minggu sudah akan soft launching komunitas Sungai Kapuas ya. Namanya apa Kak dia? Komunitas Tudong Sungai Kapuas. Nah, nanti itu yang akan paling ada sekolah sungai mereka. Jadi ya tanggal 11 tuh nanti kita juga dari Bank Sampahnya itu akan mengadakan soft launching sekolah sungai, yang dimana soft launching itu kita mengedukasi anak-anak SD ya, terutama anak SD sampai SMP. Itu bakalan merambah ke jenjang-jenjangnya. Nah, kita mencoba dulu dari yang sedini mungkin, kita mengedukasi mereka. Makanya kita mengadakan sekolah sungai supaya mereka dari kecil ini bisa menjaga lingkungan sungai mereka, karena mereka memang tinggal di pinggiran sungai seperti itu ya. Agar mereka membiasakan diri dari kecil tidak membuang sampah di sungai, dan mereka nantinya ke depan juga mungkin bisa menjadi pelindung sungai, agar ya Sungai Kapuas kembali lagi seperti dulu, tidak ada sampahnya. Amin. Jadi edukasi sejak dini. Ya, edukasi sejak dini. Nah, untuk yang mengedukasi nih, kira-kira siapa aja nih Bu yang terlibat? Kalau untuk yang terlibat, alhamdulillah kita berkolaborasi dengan sangat banyak komunitas. Nah, termasuk ini juga Kak Pipi. Ya, dan kita juga ada kolaborasi dengan PKK kecamatan, Posyandunya juga. Di sini kita juga berkolaborasi dengan BKM, LVM. Jadi
begitu banyak komunitas-komunitas atau perkumpulan yang ikut untuk bergerak berpartisipasi dalam launching sekolah sungai ini, dan harapan kami sama, yaitu untuk menjaga kembali Sungai Kapuas dari sampah. Jadi visi misinya sama, dan yang terlibat juga seluruh komunitas komunitas. Nah, untuk komunitas yang kurang lebih 50 ya Kak Vivi ya sampai sekarang, untuk teman-teman keanggotaan apakah tetap aktif semua atau sebagian nih Kak? Nah, yang namanya komunitas ya pasti punya up and down gitu. Iya kan, seperti itu. Jadi kalau dibilang aktif, semuanya sebenarnya aktif. Tinggal bagaimana lebih ke pergerakannya itu. Ada yang mereka menonjolkan lewat sosial media, ada yang mereka udah anteng bergerak saja. Yang penting mereka melaporkan kami, Kak, kami tetap bergerak kok. Cuman kami tidak terlalu tidak membesar-besarkan pergerakan kami, tapi kami tetap berbuat ya. Ada teman-teman yang tetap bersihin sungai, tetap bersihin parit, mereka yang tetap mengecek lokasi mereka, jangan sampai tanamannya hilang, tanamannya punah, itu mereka sampaikan, laporkan gitu ke grup. Seperti itu, tetap ada pergerakan. Ada yang pergerakannya juga besar, kayak terakhir di Kampung Caping, teman-teman kita, alhamdulillah KPS kita juga yang sudah tergabung di Sekber, mereka mengadakan kegiatan penanaman tanaman putat, Festival Kapuas. Mereka mengadakan bincang-bincang dengan Wali Kota Pontianak, lalu dengan pihak-pihak yang memang punya keterlibatan lah untuk juga menyelamatkan Sungai Kapuas. Nah, hal-hal seperti itu yang menurut kita ya sangat membanggakan lah ya Bang Randi ya. Walaupun sebenarnya di Sekber itu sendiri kami tidak mampu mengakomodir semua kegiatan teman-teman. Cuman yang kami sukai adalah teman-teman tetap masih menjalin komunikasi untuk menyampaikan bahwa ada pergerakan mereka. Jadi tetap berkolaborasi walaupun di bidang masing-masing ya. Iya. Ada yang konten, ada yang aksi gitu. Luar biasa sekali ya. Dari 50 keanggotaan seluruh komunitas Sangsaka ini tersebar di mana aja nih Kak Vivi? Nah, yang paling banyak pastinya Kota Pontianak ya Bang ya. Iya Kak ya, pasti paling banyak Kota Pontianak. Ini Kota Pontianaknya ini kecamatan atau gimana nih Kak? Nah, ini kalau teman-teman kita lebih banyaknya di perkelurahan. Jadi ada juga yang dia belum punya lokus area, dalam artian kayak teman-teman kita at Hour misalnya ya, atau teman-teman gerakan Senyum Kapuas, mereka tidak punya lokus area tapi dalam bentuk gerakan. Nah, mereka punya event, punya jadwal turun, misalnya mereka mau cebur-cebur ke sungai untuk mungut sampah seperti itu, atau mereka melakukan edukasi ke sekolah-sekolah. Nah, untuk persebaran, nah teman-teman kita di Mempawah, ada Mempawah Mangrove, lalu ada di Mempawah juga ada Mempawah River seperti itu, lalu di Kapuas Hulu juga ada, di Sintang ya teman-teman kita yang di bidang pendidikan, mereka juga bergerak walaupun mereka di bidang pendidikan coba menyisipkan tentang edukasi untuk lingkungan. Terus yang terlaporkan dengan kita juga di Sambas, ada emak-emak di sana yang aktif juga untuk menjaga sungainya, Sungai Sambas. Singkawang juga ada juga ya kan, yang menggunakan tarian budaya untuk mereka juga mengedukasi juga masalah lingkungan. Kalau di kita ya segitu aja ya, cukup lengkap ya, hampir semua kabupaten gitu kan. Tinggal nanti kita juga pengen nih teman-teman juga pengen kita kunjungi yang namanya pergerakan komunitas kan harus tetap silaturahmi. Jadi kita juga merencanakan mudah-mudahan Sekber dapat bersilaturahmi ke semua komunitas yang walaupun mereka ada di hulu, mudah-mudahan kami disanggupkan, disehatkan untuk berkolaborasi dengan mereka. Apa saja yang menjadi kebutuhan, kekurangan mereka, kami juga kan bisa sampaikan kepada balai sebagai pembina kami, bagaimana kami dapat bersilaturahmi, mengajak balai untuk sama-sama melihat kekurangan apa saja yang sudah teman-teman komunitas lakukan. Kita akan doakan saja seperti itu. Jadi untuk kolaborasi dengan BWSK lebih khususnya ini terkadang apa sih kendalanya Kak Vivi? Kalau kolaborasi nih Mbak Randi,
Menurut Mbak Randi, kalau saya dalam hal berkolaborasi sebenarnya tidak ada kendala. Lebih kepada jadi kami bergerak memang ada atau tidak adanya apresiasi ya kami bergerak gitu kan. Nah justru dengan adanya balai bersama komunitas, bermitra bersama komunitas justru cukup terbantu Kak. Jadi kayak gini, kemarin waktu kami berkegiatan, kami untuk safety ya, alat-alat safety berkegiatan di lapangan, jujur nih Kak, kami kalau misalnya turun ke lapangan nggak ada sepatu boot, nggak ada life jacket, misalnya nggak ada parang kebutuhan yang lengkap, ya kami turun aja gitu. Yang penting ada niat dari komunitas kami untuk membersihkan sampah yang ada di tepian sungai, untuk membersihkan gulma yang ada tepian paret gitu kan, yang mengganggu aktivitas bukan mengganggu aktivitas, lebih mengganggu pandangan kami ini, merusak kesehatan, mengganggu sekali gitu kan. Nah justru dengan bermitra dengan balai kami terbantukan gitu dengan adanya bantuan alat safety untuk berkegiatan, untuk nyebur ke paret, ada life jacket, ada sepatu boot. Kemarin juga teman-teman waktu bersihin lokasi di daerah Kampung Tudung juga terbantukan dengan itu. Justru kebutuhan-kebutuhan kami coba sampaikan dalam berkegiatan kami di komunitas, kami sampaikan. Nah, ada beberapa yang memang sudah dipenuhi oleh balai, ada beberapa yang mungkin belum dipenuhi karena memang harus ada hal-hal yang memang dipikirkan oleh balai, apakah itu bisa untuk dipenuhi kebutuhannya, kekurangan-kekurangan itu dalam pergerakan kami. Tapi selama ini alhamdulillah kami cukup terbantukan. Oke, jadi kalau dari Bang Randi juga ada tambahan? Ya mungkin lebih banyaknya memang terbantu ya, support dari balai itu, seperti contohnya beberapa tahun lalu Gerakan Senyum Kapuas bikin agenda nih di Pelabuhan Senghi. Jadi kita angkut sampah sepanjang Sungai Kapuas, kita itu menghasilkan 7 sampai 8 ton. Itu sampah. Itu kita disupport, jadi dari balai ada support armada pengangkutan. Entah itu di darat ataupun di laut. Kemarin kita sempat terbantu tuh, kita kerjasama memang nggak cuma sama balai, tapi ada beberapa instansi lainnya. Kemarin ada support misalnya kapal, ada speed. Nah kita kan si relawan nih bisanya nyebur doang nih, nggak punya transportasinya. Nah dari situlah balai bisa support. Terus pas udah diangkut dari air ke darat, sampahnya dikemanain, ada angkutan. Nah itu kita bisa kerjasama lagi, entah itu instansinya melalui balai ataupun pemerintah kota. Jadi dengan adanya Sang Saka sebagai wadahnya tadi, relawan ini mau berkegiatan, tapi kadang tuh nggak tahu harus dikemanain. Tadi misalnya life jacket, selama ini kami ada sampah, nyebur aja, nggak mikirin life jacket, nggak mikirin keamanan dan lain-lain. Pokoknya intinya ada sampahnya diangkut, udah sungainya dibersih lagi, udah nggak perlu sampai mikir ke situ. Itu aja sih. Oke, nah itu tadi ya kendala dan juga pastinya peran balai sendiri ya terhadap teman-teman komunitas. Nah Kak Vivi dan juga Bang Randi, tentunya untuk komunitas ibu tadi yang baru ya akan soft launching, ini apakah ada suka dukanya selama perjalanan membangun, Bu? Kalau untuk suka dukanya banyak sekali ya. Banyak sekali. Nah, yang mau didengar sukanya atau dukanya dulu? Sukanya. Kalau untuk sukanya, enaknya kita istilahnya di dalam komunitas sendiri ya Kak Pipi, perkumpulan itu Bang Ranti, kita bisa bertemu dengan orang-orang baru. Kita bisa menambah wawasan baru. Apalagi saya ya, istilahnya saya orang awam, cuman orang yang bertempat tinggal yang di tepian Sungai Kapuas, yang hanya istilahnya punya keinginan gitu, ingin melihat Sungai Kapuas kami, yang memang Sungai Kapuas ini istilahnya ikut membesarkan kami gitu ya, karena kami memang dari kecil mandinya ke Sungai Kapuas yang dulunya bersih, sekarang tuh penuh dengan sampah. Nah sukanya saya di dalam komunitas ini ya seperti itu, bertemu dengan banyak orang, saya bisa bertukar pikiran, menambah wawasan, saya bisa melihat kinerja mereka seperti apa kayak gitu. Yang baik saya ikutin, iya, yang nggak baik mungkin saya lewatkan seperti itu. Kalau untuk dukanya, nah itu sangat banyak sekali dukanya ya, kendala-kendala yang kita hadapi, terutama apalagi ini kita bicara tentang lingkungan, tentang alam ya. Banyak. Kalau untuk dukanya, kalau untuk Sungai Kapuas sendiri nih, baru sejam kita bersihkan itu udah ada lagi sampahnya, iya.
Nah terus dukanya lagi ketika kita mengajak orang untuk sadar tidak membuang sampah gitu. Itu yang paling sulit sampai sekarang, yang begitu sulit kita untuk lakukan. Iya, mengajak, mengedukasi warga, ibu-ibu gitu kan. Makanya kenapa kita sampai ingin mengadakan soft launching sekolah sungai dan mengedukasi anak-anak gitu ya. Agar cinta mereka ke lingkungan itu tumbuh dari mereka kecil. Lingkungan itu sangat penting. Kalau bukan kita siapa lagi? Iya, kalau bukan kita siapa lagi gitu kan. Dukanya sangat banyak. Saya tidak bisa berkata-kata lagi ya, Bu. Nah, untuk Kak Vivi sendiri sebagai pengurus inti, untuk teman-teman atau sobat Kapuas di rumah sana yang pengen bergabung dan hatinya tuh tergerak nih Kak Vivi, pengen gabung. Iya. Untuk kami dari Sekber berupaya terus mengajak semua teman-teman yang sudah bergerak, yang sudah punya pergerakan ya Bang Randi ya, untuk menyelamatkan atau melindungi Kapuas ya kan. Ayo sama-sama, ayo bergerak sama-sama, apapun bentuk komunitas kamu. Yang penting tujuannya satu, sama-sama untuk menjaga Kapuasnya, sumber kita, sumber kehidupan kita, nadinya kita. Susah Kak kalau sumbernya tidak kita pelihara, limbahnya, apalagi Bang Rani, manusianya itu sendiri kan sangat banyak apalagi buat kesehatan terutama ya. Karena saya tambahin sedikit. Boleh silakan. Karena kalau untuk lingkungan sendiri itu jika ya misalnya lingkungan itu bersih, aman, nyaman, itu akan melahirkan seorang anak atau gitu ya, itu akan yang mempunyai jiwa yang sehat, pemikiran yang bagus, anaknya akan tumbuh cerdas gitu kan. Yang penting terbebas dari stunting. Nah jika kalau lingkungan kotor seperti ini saya dari tadi mandang ke bawah loh, ya Allah, dari minggu kemarin saya udah bersihkan nih sama ibu-ibu dari kelurahan juga nolong kemarin bantu. Ya itu udah banyak sekali lagi sampahnya gitu kan. Terasa sedih itu ada Kak Pipi gitu kan, ketika ngelihat Sungai Kapuas nih enggak lagi seperti dulu gitu ya. Nah sekarang kenapa banyak sekali di lingkungan sini Kak Pipi, banyak anak-anak yang terkena stunting, gizi kurang gitu. Itu saya berpikir berarti ini yang jadi masalah ini bukan karena makanan tapi lingkungannya, seperti itu kan. Itu sih sebenarnya, karena memang lingkungan itu ada sumber kehidupan kita gitu kan. Betul. Makanya jadi memang kita ngajak benar-benar sampai ke hati ya Ibu ya. Sedih. Jadi buat sobat Kapuas memang harus menjaga dari diri sendiri, untuk menjaga lingkungan sekitar. Untuk Kak Vivi dan juga Bang Randi, boleh dong closing statement buat sobat Kapuas yang ada di rumah. Bang Randi deh. Kakak dulu. Silakan bebas nih, siapa yang mau closing statement untuk sobat Kapuas. Iya. Teman-teman, jaga dan lindungi Kapuas kita yang merupakan nadi kehidupan kita. Kapuas kita bersih, berarti kita pun sehat ya kan. Kapuas kita cantik, semua akan datang ke Pontianak, khususnya Kalimantan Barat. Dengan melihat sungainya yang panjang, sungainya yang luas, yang bersih, semua orang akan tetap tertarik untuk datang ke Kalimantan Barat. Yuk sama-sama jaga Kapuas kita ya. Benar sekali. Nah sobat Kapuas, itu tadi sedikit pesan yang disampaikan oleh Kak Vivi, Bang Randi, dan tentunya Ibu sebagai komunitas Tudung ya Bu ya, yang mengajak sobat Kapuas untuk bersama-sama nih menjaga lingkungan sekitar dan untuk tidak buang sampah. Betul. Di kolaborasi seluruh elemen masyarakat pastinya. Jadi kalau cuman mereka aja yang bergerak tidak akan selesai sobat Kapuas sampai kapanpun ya. Dan itu tadi sobat Kapuas untuk edisi hari ini, tentunya di episode kedua bincang-bincang bersama komunitas peduli sampah. Satu kata nih buat sobat Kapuas yang ada di rumah, yang benar-benar jadi jargon, satu kata. Masing-masing atau? Boleh, masing-masing dari Bang Randi dulu. Kalau dari saya, mulai dari diri sendiri sebelum mengajak orang lain untuk peduli. Mbak Vivi. Sungai Kapuas, nadi kehidupan kita, jaga. Satu kalimat dari Ibu. Lindungi Sungai Kapuas, kalau bukan kita siapa ge. Nah, Oke. Nah sobat Kapuas, itu tadi keseruan kita bersama teman-teman dari komunitas peduli Sungai Kapuas tentunya. Jangan lupa juga saksikan episode bincang-bincang selanjutnya
Dadah.